Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memohon izin untuk menjelaskan mengenai UTS mata kuliah Big Data dan Business Intelligence dengan dosen penguji Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Berikut soalnya. Yang pertama, jelaskan pemahaman tentang Big Data sesuai dengan tugas 1. Yang kedua, permasalahan apa yang kalian ambil sesuai dengan tugas 1-nya yang sudah saya kerjakan. Yang ketiga, teknik atau metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan tema Big Data. Itu sesuai dengan tugas 1 yang sudah saya kerjakan sebelumnya, dan hasil apa yang akan kalian dapatkan dan aplikasi Big Data apa yang digunakan. Itu semuanya sudah saya kerjakan di tugas 1, dan di sini saya akan melampirkan referensi jurnal tersebut. Seperti ini referensi jurnal yang saya pakai dengan judul implementasi Business Intelligence untuk menentukan tingkat kepopuleran jurusan pada universitas. Universitas di sini yang dimaksud itu adalah Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Di sini yang saya bisa ambil kesimpulan dari PTN tersebut, dia menggunakan Tableau untuk mengukur berapa persentase atau berapa banyaknya peminat dari masing-masing jurusan berdasarkan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dari tahun ke tahun. Nah, seperti ini isi dari PowerPoint, isi dari jurnalnya. Jurnal tersebut sudah saya rangkum dalam PowerPoint, nanti juga akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Di sini ada 4 halaman untuk jurnal tersebut. Cuman cukup ringkas dari 4 halaman tersebut. Seperti ini. Baik, saya akan buka PowerPoint yang sudah saya kerjakan. Ini dari tugas 1. Seperti ini slide-nya. Yang pertama suruh mereview Tableau. Saya jelaskan sedikit dengan Tableau. Nah, yang berkaitan dengan soal pertama itu implementasinya dari jurnal berkaitan dengan aplikasinya. Sebelum masuk ke aplikasi, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian pemahaman dari Business Intelligence atau Big Data BI sesuai dengan soal nomor 1 di sini. Yang pertama, Big Data dan Business Intelligence merupakan serangkaian kegiatan untuk memahami bisnis. Untuk memahami bisnis dengan melakukan jenis analisis pada data yang dimiliki oleh organisasi. Di sini mungkin universitas contohnya. Serta data eksternal dari pihak ketiga. Yang masuk ke pihak ketiga itu di sini adalah calon mahasiswa untuk membantu menentukan strategi keputusan bisnis atau keputusan hasilnya yang taktis dan operasional, dan mengambil yang diperlukan tindakan apa aja untuk meningkatkan kinerja hasilnya atau kinerja bisnisnya atau kinerja proses dalam menentukan kepopuleran dari jurusan yang diambil. Seperti itu untuk jawaban nomor 1. Nah, permasalahannya itu apa aja untuk nomor 2. Nah, di sini akan saya jelaskan. Permasalahan itu yang ada di Universitas Andalas yaitu kenaikan jumlah pendaftar dari tahun 2011 sebanyak kurang lebih 51.000. Nah, di tahun berikutnya nambah dengan cukup signifikan, yaitu sekitar
24.000 kenaikannya menjadi 74.000 kurang lebih. Angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Ini sudah dijelaskan juga di PTN-nya. Itu hingga tahun 2016 penulis tersebut melakukan riset data yang diambil itu berkaitan dari hasil penerimaan dari jalur SNPTN, SBMPTN, dan UMBPTN. Tuh, seperti itu. Jadi dari banyaknya data yang terus meningkat dari tahun ke tahun, permasalahan tersebut yang penulis ingin sampaikan dan penulis ingin analisis lebih lanjut mengenai konsep big data. Nah, seperti itu untuk jawaban nomor 2. Jawaban nomor 3, teknik atau metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya? Nah, tekniknya itu di sini penulis menjelaskan mengenai metode pengumpulan data. Jadi ada 2 metode yang dipakai. Yang pertama metode pengumpulan data dan analisis data. Nah, untuk pengumpulan data itu yang seperti tadi dia melakukan metode manual, yaitu secara dokumen misalkan hasil SBMPTN atau SNMPTN dikolek atau diambil atau disimpan itu sesuai tahun, terusnya nanti akan dimasukkan ke aplikasi Tableau. Itu biasanya menggunakan Excel atau menggunakan bisa SQL, tapi bisa juga menggunakan PDF. Nah, dari data-data tersebut nanti hasilnya atau nanti data tersebut dianalisis yang akan menghasilkan hasil berupa grafik di Tableau. Nah, nantinya data mentah yang dianalisis tersebut dimasukkan ke sistem Tableau, yaitu jumlah peminat, jumlah yang diterima, dan keketatan jurusannya. Ada 3 parameter yang nantinya akan dianalisis pada Tableau. Nah, di sini penulis itu menggunakan Tableau jenis publik. Dengan Tableau jenis publik yang bisa dilakukan itu adalah pertama, input atau read data yang akan diproses. Nah, penulis menggunakan data Excel, bisa juga PDF, bisa juga SQL bahkan. Kita juga nggak tahu gimana cara data tersebut terkumpul. Yang pasti di sini yang bisa saya pahami, pengumpulannya itu dilakukan secara manual dan mengkolek datanya di Excel. Yang kedua, proses pengolahan data pada Tableau di sini ya, yang maksud Tableau dengan new worksheet drag field yang akan diolah. Lalu yang ketiga, membuat new dashboard, di mana dashboard tersebut dapat angka-angka yang memudahkan kita mengambil keputusan. Ya, kurang lebih seperti itu metode yang digunakan pada penulis. Terus yang terakhir, hasil apa yang kalian dapatkan dan aplikasi big data apa yang digunakan? Hasil yang didapat yang pasti itu berupa grafik. Nah, di sini grafik yang dimasuk itu ada 3 indikator mengenai peminatan. Peminatannya dibagi menjadi 3 indikator dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Nah, yang pertama itu, ini bisa saya perbesar. Yang pertama itu ini yang tadi dimaksud new worksheet. Jadi setelah diimport datanya dari Excel ke Tableau, seperti ini visualisasinya. Data itu akan didapatkan atau di-generate di Tableau. Terusnya setelah di-generate, parameternya kita susun. Mau seperti berdasarkan tahun peminatan ataupun bisa
dibedakan. Nah, yang penting di sini yang harus diperhatikan itu dimension pada row dan measure pada kolom. Jadi measure name itu pada kolom, dimension pada row. Dimension itu yang dimaksud mungkin dia adalah seperti jurusannya, seperti banyaknya jumlah peminatan. Nah, di sini dia menampilkan grafik peminatan dan grafik yang diterima. Sedikit saya jelaskan mengenai Tableau karena penulis menggunakan Tableau sebagai aplikasi untuk visualisasi datanya. Tableau itu merupakan aplikasi business intelligence yang powerful untuk memvisualisasi data dan mencari informasi yang digunakan oleh semua kalangan dan dapat digunakan untuk mengintegrasi titik data dalam jumlah tak terbatas. Ini cukup powerful aplikasi ini. Saya juga masih banyak belajar juga untuk menggunakan Tableau. Di sini sih saya sudah menginstal untuk jenis yang publik. Cuman karena data yang saya dapat bukan berkaitan dengan data jurnal, makanya saya belum bisa menampilkan visualisasinya. Saya juga masih mempelajari mengenai Tableau tersebut. Di Tableau ini yang dapat dihasilkan itu atau kegunaannya itu yang pasti visualisasinya dan sumber datanya itu udah pasti sangat powerful. Visualisasinya itu dia menyiapkan visualisasi data yang canggih untuk menemukan pola. Pola yang dimaksud seperti tadi ada grafik, ada measure, itu masuk polanya. Mengurangi biaya, mempercepat proses, dan menghasilkan kesimpulan. Jadi dari situ tinggal proses drag and drop-nya. Measure-nya itu nanti akan didapatkan grafiknya. Tableau juga dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis visualisasi dasar, termasuk peta persebaran panas, diagram grafis atau diagram garis, maupun scatter plot. Yang tadi dijelaskan atau yang tadi ditampilkan oleh penulis itu yang berhubungan dengan diagram garis. Tableau juga dapat terhubung ke sumber data dengan menawarkan fitur koneksi. Maksudnya itu si Tableau sudah terkoneksi dengan SQL ataupun dengan DBMS lainnya gitu. Di sini yang saya bisa lihat lumayan banyak dia menawarkan fitur. Nah, untuk yang versi publik mungkin baru 3. Tapi ini sudah cukup karena di sini yang saya butuhkan hanya Excel, JSON, bisa JSON sama ya paling MySQL. Seperti itu. Harganya emang cukup mahal untuk Tableau, tapi harga tersebut menjamin dari mutu atau kualitas yang akan dihasilkan. Karena biasanya produk yang cukup mahal, biasanya hasilnya sangat powerful atau sangat baik. Seperti itu. Kesimpulannya, ini saya akan menjelaskan kesimpulannya mengenai jurnal yang saya kutip dari tugas 1. Proses penentuan jurusan paling banyak diminati Universitas Andalas dilakukan dengan mengeksekusi data jumlah calon mahasiswa yang mendaftar setiap jurusan. Seperti tadi mendaftar di jalur SBMPTN atau di jalur SNPTN. Tuh. Yang kedua, proses eksekusi data untuk menampilkan grafik dapat dilakukan membuat new worksheet, drag and drop field-nya, lalu kemudian outputnya nanti akan muncul sendiri. Nah, kita akan men-set angka-angka tersebut untuk mengambil keputusan. Kita nggak mau ngambil apa hasilnya, misalkan peminatan jurusan atau peminatan
banyaknya jumlah pendaftaran seperti itu. Dan untuk calon mahasiswa yang dapat melihat besaran persaingan ini, dia bisa menentukan apakah nanti si mahasiswa tersebut bisa memiliki peluang atau tidak. Dengan aplikasi Tableau ini semuanya dapat divisualisasi dan mahasiswa pun akan sangat terbantu pada saat proses pemilihan jurusan maksudnya di sini ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk UTS dari Big Data dan Business Intelligence. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.